Assalamualaikum sahabat-sahabat. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya dan rezekinya ngalir terus, amin. Nah, hari ini aku mau ceritain sesuatu yang bikin merinding. Judulnya Santet Kiriman Mantan Pacar. Cerita ini, teman-teman, beneran bikin hati dakdikduk, soalnya ini tentang cinta yang berubah jadi malapetaka. Singkat cerita, aku dapat kiriman ini dari seseorang dan aku bakal ceritain kayak kita lagi ngobrol di teras rumah gitu. Jadi siap-siap ya, pegang teh hangat kalian, kita mulai. Hari itu seharusnya jadi hari paling bahagia buat seorang cewek yang kita panggil aja dia. Pagi-pagi rumahnya udah rame banget, penuh sama tamu undangan. Tenda besar udah dipasang, kain putih sama emas menghias rapi, bunga-bunga melati wangi banget, musik gamelan pelan-pelan ngalun dari speaker, bikin suasana syahdu abis. Semua orang pada senyum, ngucapin selamat, tetangga-tetangga udah datang dari subuh. Dia duduk di kamar pengantin pakai gaun putih yang cantik banget. Wajahnya dirias halus, kayak bidadari gitu teman-teman. Tapi di balik senyumnya yang merekah, pas sahabat-sahabatnya datang ngucapin selamat, dia sebenarnya gugup banget. Dia genggam tangan ibunya, Ibu Tarsih yang setia nemenin dari pagi. "Bu, aku takut salah pas ijab nanti," bisik dia, suaranya gemetar. Ibu Tarsih dengan lembut nepuk tangan anaknya. "Tenang nak, semua bakal baik-baik aja. Hari ini kamu resmi jadi istrinya, gak usah khawatir." Ucapan itu bikin dia sedikit lega, tapi hatinya masih deg-degan. Soalnya sahabat-sahabat, dia sama Revan ini udah pacaran bertahun-tahun, melewati suka duka bareng, dan akhirnya sampai di hari yang ditunggu-tunggu. Keluarga besar pada datang, bahkan ada yang dari luar kota. Semuanya bahagia, gak ada yang nyangka kalau hari itu bakal berubah jadi mimpi buruk. Singkat cerita, pas waktunya akad nikah, suasana makin hikmah. Tamu undangan ngumpul di bawah tenda, kursi penuh, sebagian orang berdiri, wajah-wajah bahagia ngeliatin panggung pelaminan. Revan duduk di depan penghulu, pakai pakaian adat Jawa yang gagah, ayahnya di sampingnya kelihatan tegang tapi tersenyum. Dia dari kamar pengantin cuma bisa ngintip sekilas, hatinya berdebar kencang. Tapi detik-detik setelah itu bikin semua orang kaget. Revan yang seharusnya ngucapin ijab kabul, tiba-tiba nunduk lama, wajahnya pucet. Suara penghulu yang nuntun gak dia sambut. Semua nunggu, detik jadi menit. Bisik-bisik mulai terdengar. "Ada apa ini?" kata tetangga satu. "Kenapa diam aja? Harusnya langsung jawab," saut yang lain. Akhirnya Revan berdiri, suaranya berat, matanya gak berani nengok siapapun. Saya gak bisa lanjutin pernikahan ini," katanya. Sahabat-sahabat, bayangin, kata-kata itu kayak petir di siang bolong. Semua orang kaget, ada yang gak percaya sama telinganya sendiri. Dia yang denger dari kamar langsung lari keluar, gaunnya terseret-seret di lantai, wajahnya panik, air mata udah netes. "Revan, jangan bercanda, ini pernikahan kita," teriaknya sambil pegang tangan Revan. Tapi Revan narik tangannya, wajahnya gelisah. "Maaf dia, aku gak bisa, aku gak sanggup." "Kenapa? Kenapa kamu lakuin ini di depan semua orang? Kalau ada masalah kenapa gak bilang dari dulu?" Air matanya udah deres banget sahabat-sahabat. Tamu-tamu pada diem, ada yang nutup mulut kaget, ada yang bisik-bisik. Ibu Tarsih buru-buru deketin anaknya, tapi dia meronta peluk Revan erat-erat. "Revan, jangan tinggalin aku mohon." Isak tangisnya memilukan, bikin yang denger ikut nyesek. Tapi Revan dengan wajah dingin berbalik ninggalin panggung pelaminan. Beberapa orang coba nahan, tapi dia jalan cepat ke pintu keluar. Dia ambruk di lantai, tubuhnya gemetar, gaun putihnya kotor kena tanah sama bunga yang berjatuhan. Ibu Tarsih lari peluk anaknya yang meraung gak terkendali. "Anakku, sabar, sabar," ucap ibunya sambil nangis. Tapi tangisan dia makin keras, bikin semua orang iba sekaligus malu. Bapak-bapak yang duduk di depan pada saling pandang, gak ada yang berani ngomong. Sebagian tamu pulang dengan wajah bingung, sebagian masih duduk, tak percaya sama apa yang baru mereka lihat. Di tengah kericuhan itu, Ibu Tarsih berdiri, matanya merah, wajahnya penuh amarah. Dia nunjuk ke arah jalan tempat Revan pergi. "Revan, kau sudah mempermalukan anakku. Kau hancurkan hidupnya di depan semua orang. Kalau kau lelaki, hadapi," teriaknya lantang. Tapi Revan udah gak menoleh, cuma punggungnya yang makin menjauh.
Kemarahan Ibu Tarsih meledak. Dengan suara serak bercampur tangis, dia ngucap sumpah serapah yang bikin semua orang tercekak. Demi bumi dan langit yang mendengar, aku kutuk hidupmu Revan. Gak akan ada kebahagiaan buatmu. Hidupmu bakal hancur seperti kau hancurkan anakku hari ini. Suara itu menggema, bikin bulu kuduk orang-orang berdiri. Beberapa tamu coba nenangin. Sudah Bu, jangan gitu, nanti malah jadi dosa. Tapi Ibu Tarsih nggak peduli. Dia terus nangis sambil peluk anaknya yang udah lemas. Kenapa harus anakku yang kau permainkan, Revan? Kenapa? Dia masih meronta, tangannya coba gapai ke arah pintu, seolah masih berharap Revan balik. Suaranya serak, jangan pergi, aku mohon. Tapi yang kedengaran cuma langkah kaki Revan yang makin jauh. Singkat cerita, sahabat-sahabat, pesta pernikahan yang seharusnya jadi kebahagiaan malah jadi aib besar. Bunga-bunga di pelaminan yang masih segar nggak ada artinya lagi. Hidangan di meja panjang nggak disentuh, musik gamelan berhenti, diganti sama isak tangis yang kedengeran sampai ke jalan. Tetangga pulang dengan wajah tertunduk, ada yang bergumam, ada yang cuma diem. Malam itu, rumah keluarga dia terasa sepi meski penuh orang. Semua ngerasa malu, semua ngerasa kehilangan. Ibu Tarsih duduk di ruang tengah, matanya kosong, suaranya pelan tapi penuh dendam. Aku gak akan pernah memaafkan dia, gak akan pernah. Sementara di kamarnya, dia meringkuk, masih pakai gaun pengantin yang udah kusut. Bagian renda gaunnya sobek karena dia narik-narik dalam tangisan. Wajahnya sembab, rambutnya berantakan nempel di pipi. Malam itu dia nggak tidur sama sekali, cuma kedengeran isakan lirih yang sesekali pecah jadi jeritan putus-putus. Hari berganti, tapi kesedihan itu nggak surut. Gaun pengantin akhirnya diganti paksa sama Ibu Tarsih, tapi tatapan kosong dia tetap sama. Dia duduk berjam-jam di sudut kamar, peluk bantal, nggak ngomong apa-apa. Makanan yang disodorin dibiarkan dingin. Bahkan pas dipaksa, dia cuma geleng pelan. Aku nggak lapar, Bu. Buat apa makan? Kalau aku udah nggak ada artinya lagi. Ucapan itu bikin dada Ibu Tarsih sesak. Dia pandang anaknya yang dulu ceria, sekarang kayak bayangan manusia. Dalam hati dia ngerasa bersalah, sekaligus marah. Bersalah karena nggak bisa ngelindungin dia, marah karena Revan udah hancurin segalanya. Hari-hari berikutnya, keadaan makin buruk. Dia mulai bertingkah aneh. Dia sering ngomong sendiri di kamar, kadang ketawa kecil, tiba-tiba nangis keras. Ada saat dia berdiri lama di depan cermin, nenggok bayangannya sendiri dengan tatapan dingin. Suatu sore, adiknya, Jaka, coba masuk ke kamar. Mbak, ayo keluar sebentar. Kita duduk di teras, lihat orang lewat, biar hati nggak terlalu sesak. Ajak Jaka. Dia noleh perlahan, wajahnya tanpa ekspresi. Kalau aku keluar, orang-orang cuma bakal nengok aku dengan pandangan kasihan. Mereka udah tahu semua, mereka ketawain aku dalam hati, Jak. Jaka coba membujuk, nggak semua orang gitu Mbak, ada yang peduli. Tapi dia cuma senyum miris, lalu balik nengok cermin. Peduli? Kalau peduli kenapa mereka biarin aku dipermalukan? Kenapa mereka cuma diam nonton? Jaka kehabisan kata, cuma bisa berdiri di ambang pintu, ngerasa kakaknya makin jauh. Malam hari, pas semua udah tidur, dia sering kedengeran bergumam. Kata-katanya nggak jelas, kayak ngobrol sama seseorang yang nggak kelihatan. Kadang dia menjerit, kadang ketawa keras. Ibu Tarsih sama Jaka cuma bisa saling pandang dengan wajah khawatir tiap suara itu kedengeran. Bu, apa Mbak Dia udah gila? Tanya Jaka suatu malam, suaranya lirih. Jangan bilang gitu, Jak. Dia cuma terguncang. Luka hatinya terlalu besar. Tapi dalam hati, dia juga takut. Tatapan kosong dia makin sering, seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tubuh dia makin kurus. Dia jarang makan, jarang tidur, cuma termenung di kamar. Kadang dia buka jendela, nengok jalan yang sepi, lalu bergumam, Revan, kenapa kamu tinggalin aku? Ada saatnya dia tiba-tiba marah tanpa sebab, pernah sekali dia banting gelas sampai pecah, lalu teriak histeris. Dia bohong, semua bohong, aku udah gak punya apa-apa lagi. Tetangga mulai bisik-bisik, kabar tentang kondisi dia nyebak cepat. Sayang banget ya, padahal dulu cantik, pinter, sekarang lihat deh, rusak begini, siapa lagi yang mau? Bisikan itu sampai ke telinga keluarga, bikin Ibu Tarsih makin terpukul. Tiap keluar rumah, dia ngerasa semua mata nengok sinis. Tapi demi anaknya, dia bertahan. Sementara dia makin larut dalam kegelapan. Dia nutup diri total. Undangan dari temen buat kumpul ditolak, ajakan keluarga buat keluar rumah selalu berakhir dengan penolakan keras. Enggak, aku enggak mau keluar. Dunia udah enggak pantas buat aku.
jeritnya suatu siang pas dipaksa ke halaman. Suaranya bikin burung-burung di pohon pada terbang. Tetangga yang dengar cuma bisa saling pandang dengan wajah iba. Ibu Tarsis coba nenangin, "Nak, jangan gitu. Kalau terus di kamar, hatimu gak akan sembuh." Tapi dia nengok ibunya dengan mata merah dan tajam. "Hati ini udah mati, Bu. Gak ada yang bisa nyembuhin." Kata-kata itu kayak pisau, bikin Ibu Tarsih nangis diem-diem tiap malam. Suasana kamar dia makin dingin, bau lembab bercampur obat gosok memenuhi ruangan. Tirai jarang dibuka, cahaya cuma masuk sedikit. Rumah itu kayak penjara dan dia kayak tahanan dari dirinya sendiri. Hari demi hari, kegelapan itu makin nelan dirinya. Ibu Tarsi sama Jaka cuma bisa nyaksiin, gak tahu harus ngapain lagi. Hari-hari setelah pesta pernikahan gagal itu, suasana di rumah dia kayak kuburan sahabat-sahabat. Dia makin menutup diri, gak mau ngomong sama siapapun, bahkan sama Ibu Tarsih, ibunya sendiri. Dia cuma duduk di sudut kamar, peluk bantal, matanya kosong kayak gak ada jiwa. Makanan yang disodorin Ibu Tarsih selalu dibiarkan dingin. "Dia, Nak, makan dulu, kamu harus kuat," bujuk Ibu Tarsih, suaranya lembut tapi penuh kepedihan. Tapi dia cuma geleng pelan, suaranya lirih banget. "Bu, aku gak lapar. Aku udah gak punya alasan buat hidup." Bayangin teman-teman, kata-kata itu kayak pisau buat Ibu Tarsih. Dia ngerasa gagal jadi ibu, tapi di sisi lain amarahnya ke Revan makin membara. Malam-malam di rumah itu beneran bikin merinding. Dia sering kedengeran ngomong sendiri, kadang ketawa kecil, kadang nangis kenceng banget. Jaka, adiknya, pernah denger dia ngomong, "Revan, kamu di mana? Aku nungguin kamu." Suaranya pelan, tapi bikin Jaka bulu kuduknya berdiri. Dia ngintip dari celah pintu, ngeliat dia duduk di lantai, nengok ke jendela yang gelap, kayak ngobrol sama seseorang yang gak ada. "Mbak, kamu ngomong sama siapa?" tanya Jaka, suaranya gemetar. Dia noleh cepet, matanya merah, wajahnya pucat. "Aku gak sendiri, Jak. Dia ada di sini. Cuma kamu yang gak lihat," katanya. Senyumnya dingin banget. Jaka buru-buru nutup pintu, gak berani lanjutin ngobrol. Ibu Tarsi sama Jaka makin khawatir. "Bu, apa Mbak dia udah gila?" tanya Jaka suatu malam, suaranya pelan banget. Ibu Tarsi noleh, matanya merah. "Jangan bilang gitu, Jak. Dia cuma sakit hati. Lukanya dalam banget," jawabnya, tapi suaranya goyang. Dalam hati dia takut beneran. Dia kayak kehilangan dirinya sendiri. Tubuhnya makin kurus, rambutnya kusut, matanya cekung. Dia jarang tidur, cuma melamun atau ngomong sendiri. Kadang dia berdiri di depan cermin, nengok bayangannya berjam-jam, kayak lagi bicara sama orang lain di cermin itu. Tetangga mulai bisik-bisik sahabat-sahabat. "Sayang banget, dia dulu kan cantik, pintar. Sekarang lihat, kayak orang linglung," kata satu tetangga. "Iya, kasihan. Tapi ya, siapa yang mau sama dia sekarang?" sahut yang lain. Bisikan itu sampai ke telinga Ibu Tarsih, bikin dia makin nyesek. Tiap keluar rumah, dia ngerasa semua mata nengok dengan sinis. Tapi dia tetap berusaha kuat demi dia. Suatu siang, Ibu Tarsih coba paksa dia keluar kamar. "Nak, ayo ke halaman, lihat matahari, biar hatimu terang," katanya. Tapi dia malah jerit, "Gak mau, Bu. Orang-orang cuma bakal nertawain aku. Aku gak pantas ada di dunia ini lagi." Suaranya bikin burung-burung di pohon pada terbang. Tetangga yang dengar cuma bisa geleng-geleng dengan wajah iba. Malam itu suasana rumah makin mencekam. Dia tiba-tiba bangkit dari ranjang, matanya liar. Dia buka jendela, nengok keluar, lalu bergumam, "Revan, kamu bohong. Kamu bilang bakal selalu sama aku." Jaka yang dengar dari kamar sebelah langsung lari ke kamar ibunya. "Bu, Mbak dia ngomong sendiri lagi." Ibu Tarsi buru-buru masuk, lihat dia duduk di lantai, tangannya mencabuti benang dari bantal kayak anak kecil. "Dia, Nak, istirahat. Jangan gini," bujuk Ibu Tarsi. Tapi dia cuma senyum aneh. "Bu, dia bilang aku gak sendiri. Dia ada di sini. Cuma kamu yang gak lihat," katanya. Senyumnya dingin banget.
Jaka buru-buru nutup pintu, gak berani lanjutin ngobrol. Hari-hari berikutnya dia makin gak terkendali. Dia pernah banting piring sampai pecah, teriak, "Semua bohong, aku gak punya apa-apa lagi." Ibu Tarsih cuma bisa peluk dia, nangis bareng. Jaka cuma berdiri di sudut, gak tahu harus ngapain. Tetangga makin heboh, kabar dia nyebar ke desa sebelah. Katanya dia udah gila, lari-lari di jalan tanpa baju, kata seorang ibu-ibu di warung. Astaga, kasihan, tapi memalukan banget, sahut yang lain. Bisikan itu sampai ke telinga Ibu Tarsih, bikin hatinya kayak ditusuk. Dia mulai jarang keluar rumah, takut dengar omongan tetangga. Suatu malam, Jaka dengar suara Diah dari kamar. "Revan, bawa aku pergi. Aku gak mau di sini lagi." Jaka takut, tapi dia ngintip lagi. Dia duduk di lantai, tangannya megang foto lama dia sama Revan, matanya kosong. Jaka lari ke ibunya. "Bu, Mbak Diah makin parah. Kita harus ngapain?" Ibu Tarsih cuma bisa nangis. "Aku gak tahu, Jak. Aku udah coba segalanya." Dalam hati dia teringat sumpah serapah yang dia ucapkan pas hari pernikahan gagal itu. Dia takut. Jangan-jangan kata-katanya bikin semua ini makin buruk. Keesokan harinya sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sore menjelang, dia tiba-tiba buka pintu kamar. Jalan keluar rumah dengan gaun tidur lusuh. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong. "Dia mau kemana?" teriak Ibu Tarsih dari dapur. Jaka lari ngejar, tapi dia udah lari ke jalan besar. "Mbak, balik!" teriak Jaka, panik. Tapi dia gak denger. Dia malah robek bajunya sendiri, sampai nyaris telanjang, lari sambil ketawa keras kayak anak kecil. Tetangga yang lihat pada kaget. "Ya Allah, itu dia!" Beberapa orang coba ngejar, tapi dia lari makin kenceng. Wajahnya penuh keringat, tatapannya kosong. Ibu Tarsih menjerit histeris. Tolong anakku." Tapi udah terlambat. Banyak warga yang lihat. Ada yang nutup mulut, ada yang bisik-bisik. Dalam hitungan menit, kabar dia lari tanpa baju nyebar kemana-mana. Akhirnya beberapa warga berhasil nahan dia di ujung gang, nutupin tubuhnya pakai kain seadanya. Dia masih ketawa kecil, tapi tiba-tiba nangis merawung pas ditarik pulang. Ibu Tarsih menutup wajah. Ya Allah, apalagi ini cobaan. Jaka duduk di lantai, wajahnya pucat. "Bu, semua orang udah lihat. Ini bakal jadi gunjingan selamanya." Malam itu rumah keluarga Tarsih penuh nangis. Dia akhirnya tertidur karena kelelahan, tapi wajahnya masih pucat. Tetangga di warung kopi udah mulai bisik-bisik. Kasihan, tapi memalukan banget. Pengantin gagal, sekarang lari-lari gitu di jalan. Kabar itu sampai ke desa sebelah, bikin nama dia yang dulu harum jadi bahan olok-olok. Ibu Tarsih gak tahan lagi. Keesokan harinya, dia sama Jaka bawa dia ke rumah sakit jiwa di kota. Dengan susah payah mereka masukin dia ke mobil. "Mbak, ikut aja, ini buat kebaikanmu," bujuk Jaka. Tapi dia meronta. "Aku gak gila, lepasin aku." Ibu Tarsih peluk dia erat, air matanya jatuh. "Nak, ini demi kamu. Ibu gak tahan lihat kamu begini." Di rumah sakit dokter periksa dia dan bilang dia kena depresi berat sama gangguan kejiwaan karena trauma. Mereka kasih obat penenang dan saranin terapi rutin. Tapi sahabat-sahabat, setelah beberapa kali terapi, dia gak banyak berubah. Dia tetap histeris, tetap ngomong sendiri. Obat cuma bikin dia tidur lama, gak menyembuhkan. Jaka nanya dengan wajah lelah. "Bu, kalau gini terus nasib Mbak Dia gimana?" Ibu Tarsih cuma jawab, "Kita gak boleh nyerah, Jak. Kalau dokter gak bisa, kita coba cara lain." Nah teman-teman, cerita ini makin tegang ya. Apa yang bakal terjadi sama dia dan apa hubungannya sama santet yang dikirim mantan pacar? Kita lanjutin di bab 3 ya. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar kalian tahu kelanjutannya.